apa linknya nanti habis ini aja buat latihan kalian. Jadi kalian bisa latihan di sini juga, tinggal ngerang aja terus bisa ngerubah-rubah atau anything else. Oke. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya, karena kemarin itu kita udah masuk ke pengulangan ya, yakni if, elif atau dan ini ya while, for gitu kan. Udah ada belum for-nya? Belum ya? Masih udah ada belum? Tes, Amin, Ada? izin masuk. Bang apa enggak? Oke. Bentar ya Amin dan teman-teman lain. Jadi sekarang Oke. ada ada 59. Jadi Operasi yang namanya oke. Oke, semangat. Oke, kita masuk ke operasi pengulangan jenis for ya. Kita akan melangkah gitu ke pengulangan yang terbatas dulu di sini. Ya, terbatas ya, di for. Dalam pengulangan for ini tidak seperti di bahasa pemrograman C atau Java yang memakai nilai incremental ya untuk melakukan pengulangan ya, kayak di ya gitu. Di Python ini for ini untuk melakukan pengulangan dengan mengiterasi elemen dari sebuah list. Nah, dari list ini tuh bisa berupa kumpulan karakter, kumpulan string yang kemarin udah dijelasin sama Bang Halim ya, ada format string gitu ya, terus kumpulan angka, kumpulan data dan jenis lainnya yang bakal yang ada di Python gitu. Kita bisa memakai ini for gitu. Nah, oke, misal berarti ini misal ya. Misal di sini ada list berisi angka ya, angka 1,2,3,4. Ini titik ya. Bentar, salah. 2,3,4,5 gitu. Oke. Oke, di list itu awalannya itu ini tanda apa ya ini? Kayak gini. Atau ini tanda apa? Maaf, salah. Oke, di sini. Nah, di awal ini dan akan ditutup dengan ini ya, kalau list seperti belum dijelasin ya, list sudah belum. Oh, belum ya. Jadi kalau kita ada list gitu, sebuah list. Nah, ini tuh awalnya itu tanda ini nih. Pembukanya ini tanggal kurung, bukan kurung kolon ya. Ini kurung kayak gini terus. Nah, terus oke, kita lanjut dulu. Oke, dan banyaknya elemen pada list tersebut itu menentukan jumlah pengulangan yang akan dijalankan oleh Python tersebut gitu. Misal di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan, berarti kan jenis pengulangannya ada 5 pengulangan di sini gitu. Oke, kita masuk ke ini langsung ke, berarti karena ada 5 berarti bentar, kita pengulangan bentar, sebanyak 5 kali. Oke. Nah, untuk kodenya, nah berawal daripada ini ya, yang tadi ya, kita declare dulu for. Nah, for i in. Nah, ini for itu berarti kan kita bakal mengundang si list 1, 2, 3, 4, 5 ini gitu. Nah, oke. Kita akan mengulang di dalamnya. Bentar, salah. Nah, kita masukin angkanya 1,2 ini titik ya. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita langsung melakukan print untuk mengeksekut si kodenya ini. Kita print bentar, ada ya. Bentar ya. Apakah penting bentar. Oke, enggak penting ternyata. Oke, kita lanjutkan. Kita print di sini. Nah, ini pengulangan ke ada ya. Nah, kita jangan lupa masukkan daripada i-nya itu. Koma ya. Koma terus spasi i. Oke, kita coba run apakah berhasil. Oke, run anyway.
Benar ada yang syntax error di oh kurang ini ya, kurang ada tanda ini ya, tanda apa titik 2. Kita coba run lagi. Print benar, kayaknya ada yang salah dah, sabar ya. Oh ini nggak pakai identifikasi error, sabar ya teman-teman, karena bisa di sini. Coba kita nggak usah pakai ini sih. Sabar ya, koneksi internetnya lagi jelek. Loh, lama misalnya. Ya, kayaknya ada yang salah di sini. Sabar ya. Aduh, kenapa salah di sini? Ada kesalahan di sini. Oh, printnya harus kecil ya. Oh ya, printnya kecil di sini. Kenapa nggak bisa? Bentar ya, koneksinya lagi buruk banget di sini. Lain tuh. Ya, kayaknya ada yang salah. Benar. Kayaknya kurang burung deh, Min. Lupa ya ada tanda ini ya. Kalau print itu ya. Pantas, maaf. Coba ada tanda kurung di sini. Nah ini tapi ini nggak masuk ya. Bentar, ini pengulangan ke. Nah, coba kita ulang lagi. Bentar ya. Kita pikir dulu kenapa I-nya nggak masuk. Coba ini taruh di dalamin. Oh, I-nya taruh di dalam ya. Oke. Oh, ini berarti ya. Oh iya, maaf. Oh iya, betul. Ya, makasih Halim. Ya, kayaknya gara-gara ini. Oke, makasih ya. Oke. Nah, ini jadi dijelasin dulu ya. Nah, pada contoh di atas tuh maka akan dicetak pengulangan sebesar 5 kali gitu. Nah, nilai I pada pengulangan tersebut akan selalu berganding nilainya gitu. Tergantung kita menulis di listnya ini nih. Oke, tergantung kita menulisnya. Nah, misal kita melakukan pengulangan pertama, maka nilai I akan berisi adalah 1 kan, karena sesuai dengan logika kita kan. Pertama kan kita ini pengulangan ke 1 gitu. Nah, ini kan berarti kita memanggil ini. Terus pengulangan kedua yang manggil ini juga, manggil nomor 2. Pengulangan 3 manggil nomor 3. Pengulangan keempat manggil nomor 4 ya, dan seterusnya gitu sampai 5 gitu. Oke. Oke. Selain pengulangan ini ya, for itu selain menggunakan list yang berisi string, kita bisa juga menggunakan pengulangan for di Python, misal dapat list yang berupa
berisi seperti berikut ya. Bentar, kita tambahkan lagi berarti ya. Tambahin teks. Kode. Oke. Misal isinya itu, oke, kita masukkan lagi, kita komen pengulangan sebanyak 8 kali kita coba 8 kali. Nah, jadi si isi listnya itu tidak selalu angka ya, kita bisa pakai huruf, kata gitu. Nah, kita coba, kita lakukan yang sama. Oke, kita copy dulu di sini. Oke, terus kita coba masukkan, kita masukkan karena 5 kali ya, berarti soto, terus koma bakso, koma ayam, mie ayam, koma tahu, kurang koma, tahu ayam 4 ya baru, terus apa ya, bakso, terus udang, terserah ya, ini mau ngisi apa gitu di katanya juga bisa gitu. Terus kupat apa soto mie gitu, terus ya serah lah gitu, kita tulis roti pun bisa gitu, roti terus daun. Oke, ada udah 1 2 3 6 7 8. Oke, pengulangan sebanyak 8 kali. Terus printnya itu adalah Mohon maaf ya teman-teman, kayaknya Bang Aminnya kelempar. Ditunggu ya. halo 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 halo. Dan ini kenapa ya jaringan di sini jelek banget di situ. Matinya udah selesai. Benar ya kita. Oh, harus ada ininya kalau. Nah, oke. Cek. Oh iya betul, pakai petik ya. Maaf maaf. Baru sadar kalau pakai kata itu ada petiknya gitu. Maaf. Oke, jadi oke. Oke, kan karena kita udah masukin dalam list ya. Kita coba udah sih kayaknya dari for ini gitu. Jadi intinya si for ini dia bakal manggil ya. Oke, ini ada sedikit kesalahan tadi. Nah, grogi. Oke, jadi kalau misal dia list huruf itu tanpa petik ya teman-teman gitu. Terus kalau misal ada bukan angka gitu, kita bisa apa ya, string ya ini tuh, bukan string, kata gitu, kita bisa pakai tanda petik gitu. Nanti maka akan diurut ini adalah makanan ya, ini katanya nggak tahu ya umum aja gitu, soto, bakso, mie, dan dia akan ngelis gitu. Oke,
Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, atau lanjut dulu kali ya. Oke, kita lanjut ke eh, kita coba studi kasus dulu ya. Misal berarti gua ada di teks dulu. Nah, oke. Kasus pertama untuk pengulangan. Tapi ini studi kasus ya. Oke. Oke, kasus pertama masuk ke studi kasus ya. Oke, kasus pertama jika step tidak, ini ada ini ya apa? Oh, berarti bukan studi kasus ya, kita masuk ke range. Oke, berarti bukan studi kasus. Sudah kode, kita masuk kepada memahami. Oke, saya rada grogi kalau pakai ini. Oh, teks ya. Oke. Memahami fungsi range atau jangkauan ya gitu. Nah, kalau teman-teman memperbaiki list yang sudah dipakai dalam pengulangan, yang pengulangan tadi tuh, yang baik 1, 2, 3, 4, 5 maupun ini gitu. Pengulangan tersebut menggunakan list, berarti yang ini ya, list angka yang sudah ada. Jadi, nah bagaimana kalau kita ingin membentuk suatu pola atau ingin membuat list incremental agar pengulangan di for Python itu sama dengan bahasa C maupun bahasa Java gitu. Nah, di sini kita memakai yakni fungsi range gitu. Nah, kalau sederhananya fungsi for pengulangan itu bisa pakai for in gitu. Jadi nah, juga bisa pakai untuk meniru bahasa baik bahasa JavaScript maupun bahasa C++ gitu. Nah, oke, di Python juga ada ya fungsi range gitu. Namun fungsi range ini menghasilkan deret angka dengan parameter start, stop, step. Nah, oke, kita bahas dulu berarti yang start ya. Oke. Start. Ini start juga. Start adalah bahasa awal, berarti jangan di sini di kode aja. Oke, kita masuk kode lagi. Nah, ini nomor, bentar ya, nomor ke 14. Oke, kita nomor ke 14 mang ini fungsi. Nah, di fungsi range dalam Python itu ada komen dulu start, yakni bahasa awal dari range. Oh, bukan batasan awal dari fungsi range itu. Terus ada namanya tadi, ada namanya stop. Ini bukan dari range ya, dari list. Oke, ada stop. Ya, ini berarti kan batasan akhir ya gitu. Ya, ini batasan akhir. Batas akhir dari list. Terus yang ketiga adalah step, yakni jarak antar angka yang dihasilkan oleh range. Nah,
Namun ada beberapa kasus penting ya gitu. Beberapa kasus penting yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan range saja. Kita menggunakan range. Nah, ada beberapa kasus ya gitu. Nah, hashtag kasus. Oke. Kasus pertama, jika step tidak disertakan, maka step akan diisi satu secara default gitu. Default. Nah, contohnya saat kita menggunakan berarti print range ya. Sebentar. Print range ini satu kita 1,10 ini salah satu. Kita harus pakai berarti ada ini, ada ketiknya berarti. Jadi kita ini berarti ada kode. Kalau ini menjadinya penyesuaian tidak malahnya. Ini kita mau print ya. Nah, sabar ya teman-teman. Saya perlu waktu buat invalid, sintaknya error. Oh, ininya berarti. Range. Ada yang error, bentar. Coba ya, kita lihat dulu range-nya. Kayaknya ada yang salah. Berisik banget nanti. Oke. Ada mungkin dulu. Oke. Nah, ini gimana ya? Nah. Lim, lu tahu nggak ini nggak Lim yang range ini? Kita lupa sih. Itu pakai pengulangan Min. Yang dia dipakai for in range kan ya? Oh, enggak sih. Dia di pengulangan dulu. Oh, harus pengulangan dulu aja ini. Ntar baru lu print itu. Oh, print. Oke. Oke, ada di sini berarti ya. For in. Nah, ini baru kita print ya. Range
Nggak usah pakai finish function. Ada apa di sini? Nah, oh ini. Oke, makasih ya begitu. Sorry. Oh ya, ada ini ya gitu. Makasih jadi ingat. Saya agak lupa kalau pakai ini. Oke, ya udah tengok lagi. Hmm. Oh, salah nih. Udah mau. Ini. Ya, ini kan belum di koordinator. Hmm. Iya benar Ya. Min, itu I-nya kapital. Oh, ini kapital oke, makasih. Iya. Oh ya betul betul. Jadi sadar ya kita. Nah ini ya. Jadi ada range dari 0 sampai 10. Kayak kita masuk ke kasus kedua ya. Nah, kasus kedua. Kita cek kasus kedua. Kita set user sertakan, maka set akan sesuai dengan angka yang diberikan. Coba. Keluarkan di sini nilai atau kolom oh ya, jadi kalau misal kita ingin apa nge-range dari ibaratnya ya. Nah untuk kasus ketiga kasus ketiga jika ada ini kemarin ada beberapa kasus ini jika step melebihi nah kita step melebihi stop maka list hanya akan bersifat dengan kita juga ada akhir pada ini. Nah karena kan di sini kan apa stepnya kita buat kan dua kan masih dalam list ya. Nah
Kita coba sebelah. Maka hanya akan berkisar ya di sini. Ya ini satu karena dia apa? Stopnya itu udah step melebihi daripada stop gitu. Ini stop daripada stop. Ini oke. Terus untuk kasus kasus 4 ini berarti kasus 4 ya. Nah, jika start lebih besar nilainya daripada stop, maka switch akan kosong. Stop, maka switch akan kosong. Ya, kita coba. Karena yang diminta itu palsu, ya, start lebih besar ya. Ya, ini pemakaian starting itu dulu. Nah, stopnya itu maka hasilnya akan berisi 0. Nggak ada hasil ya gitu. Oke. Untuk kasus kelima 0 karena nggak ada range antara startnya 10 tapi stopnya 1, maka listnya akan kosong gitu. Nggak ada apa-apa berarti. Oke, kita lanjut untuk kasus kelima. Jika start lebih besar, untuk menyambung kasus kita jangan, tapi kita bisa analogikan juga kasus 4 ke 5 ya gitu. Maka kasus 5 jika F ada berapa konsekuensi start, dan jika F melebihi stop, maka switch akan kosong. Oke, ini sama ya, jadi berarti ini aja berarti kita hapus yang ini. Kasus 5 kita ini aja. Nah ini jika stop melebihi list maka akan kosong. Kita coba untuk kasus kelima, maka sama terima dulu. Nah, kita membuat stepnya itu melebihi stop gitu. Oke. Dulu langsung kita lagi ya ini kita coba kita tetap ini lebih stop nggak ada apa-apa ya. Jadi kita ada mau ditanya dulu nggak? Nggak ada yang oke. Kasus ke-6 pungut lagi gitu. Jika start lebih besar daripada stop, kita mungkin pada bunyinya stop itu ya ini ada definisinya. Oke, kita beri kopas dulu biar cocok. Ini ya
stop step, start stop step gitu ya. Ya. Oke, status 6 jika start lebih besar daripada stop dan step bernilai minus, dan jika start dikurangi step menghasilkan angka positif, maka list akan berisi deret angka menurun. Deret angka menurun. Oke, kita coba. Ya, tadi step itu lebih besar, start itu lebih besar daripada stop. Oke, dan step, nah berarti kita asumsikan stepnya itu bernilai negatif. Oke, dan jika start dikurangi stop menghasilkan angka positif, nah berarti kan startnya 10, terus stepnya itu kan 1 ya. Bukan, stepnya itu ini, stepnya itu minus 1, kan 10 minus 1, maka hasilnya positif. Maka harusnya yang akan dihasilkan itu list stepnya itu angkanya menurun. Nah, benar ya? Jadi listnya akan menurun dari 10, 9, 8, 7 sampai 2 gitu. Cuman masuk ini gitu. Karena ini beberapa sampai 9 kasus daripada kita memahami range tersebut. Kita untuk kasus ketujuh kita mengimport kasus ketujuh. Jika start lebih besar daripada stop dan step bernilai minus, minus, dan jika start dikurangi stop bernilai minus, list, maka akibatnya list hanya akan berisi start. Ada kasus 7, ada yang tahu nggak dari tadi udah dijabarin? Maka startnya itu lebih besar, yang ketujuh itu startnya itu lebih besar. Ada yang tahu nggak dari sini? Coba lah kasus 7, coba kalian pahami dulu gitu ya. Yang kasus 7 maka jika start lebih besar, berarti kan kayak gini ya. Ini ada start stop step ya. Start stop step gitu. Maka startnya itu lebih besar ini. Nah, stopnya itu lebih kecil daripada start. Nah, nanti stepnya itu ada yang tahu nggak daripada kasus ke-7 ini? Dan jika start lebih besar, jika start lebih besar dengan stop yang start bernilai minus, dan jika start dikurangi stop yang besar. Oke, ada yang tahu nggak dari sini yang kita bahas ini? Kalau nggak tahu ya nggak apa sih gitu. Kita lanjut dulu. Maka kita kopas dulu. Kopas. Nah, kita asumsikan startnya itu lebih besar. Bukan asumsikan, kita mendeklar
startnya itu lebih besar daripada stop ini, dan stepnya itu bernilai minus. Nah, dari sini stepnya itu bernilai minus, dan jika start dikurangi stop, tapi jika start dikurangi jika stop, jika berbicara pada stop dan start ini ada juga ada ujung ini kita step, nah ada terus start stop. Udah bentuk dengan itu. Oke, jika start lebih besar daripada stop, nah start terus lebih besar daripada stop, oke, udah benar, dan step bernilai minus, oke, ini step sudah benar bernilai minus, dan jika start itu sebagai 10 dikurangi stop, enggak minus, coba ya kita running dulu apakah benar ini yang gitu salah. Udah benar ya, pasti kata-kata apa deh kalau ini gitu. Dikurangi stop mulai ini bukan ini level sedikit ya. Oke, ini setuju, maka ya benar ya berarti ya, maka tulis hanya akan menghasilkan stop. Kita masuk ke kasus 8. Semangat ya, satu lagi. Oke, kasus 8 berbunyi jika step bernilai 0, maka akan terjadi error untuk kasus ke-8. Nah, kita coba. Nah, di sini kasus 8 kita coba ubah si stepnya itu menjadi 0. Kemudian start step ya. Oke, jadi 0, maka harus akan terjadi error. Bentar, ininya startnya kita ini dulu, terus ini dulu ya, error. Oke, error ya, bener ya, kalau ininya apa, stepnya kita kasih angka 0 berarti error. Kalau kita 1 maka bisa gitu, maka di sini berarti bisa ditekankan bahwa step itu nggak bisa 0 gitu, tapi kalau stopnya coba kita bikin 0, pakai stop ya, keluar apa-apa ya, kembali kepada ini ya. Kita cobain lagi kemudian ke 0. Oke, untuk kasus terakhir untuk kasus 9, jika start lebih besar daripada stop dan step bernilai 0, maka akan terjadi error gitu. Nah, jika start itu lebih besar daripada stop, maka sudah benar
kita ini ya start ini kita kenal ya. Nah ini error juga ya, ini berarti benar ya, akan terjadi error gitu. Nah untuk tadi kan udah dijelasin ya ada beberapa kasus ya, bukan kasus sih, lebih ya bener kasus penting yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan range gitu. Misal kita ingin mengurutkan suatu bilangan gitu, terus ada ini di sitcom, ada juga di for i range gitu ya. Jadi diperhatikan dulu kalau kita mau bikin suatu pengulangan gitu. Kita perhatikan dulu ada beberapa kasus spesial gitu ya. Nah ini ada 9 kasus gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kita udah apa namanya? Lagi bertanya kasus 7 akhirnya start tangan dari start di kendornya karena di itu ya kasus seperti ini enggak? Ya. Nah, gitu. Nah, karena nilai step masih menurun daripada kasus untuk kasus 7 hasil start karena nilai step menurun daripada kasus 6 lebih nilai dari sama ya apakah kita kasih dulu kadang-kadang untuk kasus yang hasilnya start karena setiap nilai step lupus menurun gitu. Oke. Ya betul bro, jadi bener ya seperti yang dikatakan itu yoga Elangga itu pemahaman kayak gitu, betul gitu ya. Jadi kalian udah paham gitu ya untuk beberapa kasus range ini kita aman ya, udah bener lah yoga kita masuk ke kita langsung masuk ke while ya. While itu udah gini. Lalu atau while ya. Kita masuk ke file 15. Ya. Menyusun pengulangan dengan while. Oke, kita, kakak jelasin dulu ya. Maksud dari menggunakan while itu memiliki cara kerja seperti kondisi tertentu bernilai true, maka pengulangan akan diteruskan. Oh belum ya.
kita masuk while ya, while itu tapi kakak ini nah while itu cara mainnya itu cara main Mbak, while akan bekerja selama kondisi daripada codingan kita bernilai true ya, codingan bernilai true, maka pengulangan akan diteruskan gitu. Pengulangan akan diteruskan. Nah, sebaliknya gitu. Sebaliknya kalau misal dari while kan bakal bekerja saat waktu kita mau program itu masih true, dia akan terus berjalan sampai si while itu melogikakan bahwa coding ya bisa jarak atau sebuah pernyataan tersebut akan diteruskan sampai while menganggap itu aja, menganggap isi perintah bernilai false. Ya, kita coba ya. Oke. Angka sama dengan 0. Oke. While angka kurang dari 0 print aku sudah berjalan sebanyak koma angka koma angka. Nah, untuk angkanya itu kita masukkan angka plus ini bakal salah angka. Kita memanggil angka di sini. Ada yang salah lagi. Oh iya, ampun. Iya, maaf. Ini kadang ya betul. Kurungnya ketinggalan guys. Maaf ya. Nggak, udah apa? Oh, ininya 10, maka nggak jadi apa-apa ya. Ini kurang dari 10. Nah, ya makasih ya atas ya kadang ya ini ya kalau mau gitu kadang ada sesuatu hal-hal kecil yang mengakibatkan bakal error gitu ya. Nah, jadi oke, berarti jadi si while itu kan pertama ini kan masih dianggap true kan karena angka 0 itu ya kurang dari 10 gitu.
Oke, true, masih true nih. Terus angka berjalan satu langkah berarti masih true. Sampai ke angka 9 dia masih true. Nah, si while ini akan berhenti pada saat angkanya itu sama dengan ya, karena kita nggak mendeklar dia kurang dari sama dengan kan gitu. Jadi kalau udah sama dengan 10, ya ininya kurang dari 10 kan, 10 kan udah lebih ya, lebih dari bukan lebih, sama dengan 10 itu si while-nya itu menganggap itu udah false gitu. Maka eh, si apa pengulangan while maka akan berhenti pada eh, angka ke 9 itu. Oke. Kita coba lagi coding. Nah, kita akan mencoba menaruh kasus ya, ini kasus ya, banyak kasus ya. Kita kasus, kita coba menaruh dari tadi, kita coba menaruh kondisi pengulangan itu di dalam pengulangannya gitu. Bakal bingung nih. Pengulangan di dalam ya, pengulangan itu. Ya. Oke, kita terus tanya gitu. Kita coba masukkan variabel terus tanya sama dengan true. Nah, terus ketika while itu ketika ya apa itu? Ketika terus tanya, ya kamu bertanya terus tanya kita coba ngasih ya, ini ada temporal gitu. Temporalnya kita coba raw input. Kita coba masukkan raw input itu ya, masukkan dapat satu, masukkan angka kurang dari 10. Saya bakal membuat suatu program gitu ya. Oke. Angka ini berarti kita kayak akan melakukan sebuah game ya gitu. Kita game bertanya gitu. Angkanya kita masukkan integer dan dari ini ada int temp. Nah, terus kita masukkan kemarin ya pelajaran if angka kurang ya, kurang if angka kurang dari 10 maka akan menghasilkan terus tanya sama dengan false. Oke. Nah, kita masukkan else lagi aja. Kalau kita angkanya dari itu terus tanya sama apakah ini berlaku ini salah jadi salah. Oh, kurang ini ya, kurang tanda itu.
Oh, harus ada ininya yang kurang ini deh. Namanya. Ini solid, benar. Apakah ya? Oh, ini titiknya sudah diubah. Karena ini berhasil loh. Benar. Benar invalid itu apa ya? Ini ada beberapa kesalahan di sini. Enggak. Hmm. Berarti itu yang memang jadi tapi soalnya gini. Ya, khususnya terlalu ya, kita coba rawnya yang di ini ya. Nah, jadi akhirnya ya ternyata raw itu udah nggak dipakai ternyata. Oke, kita coba masukin izin ya. Oke, terusnya sudah malah kayak gini. Nah, kita hmm, jadi ya kita ini game sederhana ya, jadi terima kasih bantuannya udah sugi gitu ya udah ya, ini kita masukin kayak game gitu ya, jadi kalau lagi kita terus bertanya gitu dan yang apa sampai batas gitu ya, kita aku ke 9, nah kita masukin 10, maka dia 10 masih di dan intinya dengan salah sih tidak mengapa. Oke, kita lanjutkan ya. Kode
Kita bakal bahas yakni mengenal lagi ya. Oke. Mengenal list, karena kita udah tadi bahas ya, kita dictionary, dan tuple atau tuple ya. Mengenal apa ya namanya. Nah, karena beberapa data itu kan sifatnya kompleks ya, dapat menampung objek maupun entitas yang banyak. Misal ada sebuah toples itu berisi banyak permen dengan ragam jenisnya. Dalam sebuah toples dapat saja ada permen rasa asam, rasa stroberi, rasa apapun lah gitu ya, dan yang lainnya. Tapi bukan hanya menyimpan entitas yang banyak saja, struktur data pun ada yang dapat menyimpan jaringan sebuah graf, antrian, tumpukan, dan banyak lagi tipe lainnya gitu. Nah, di Python sendiri ya, di Python karena kita bahasnya Python, terdapat beberapa tipe struktur data gitu yang dapat digunakan oleh penggunanya. Tapi 3 tipe data yang umum adalah ya ini, yang umum itu ada list, dictionary, dan tuple gitu. Oke. Nah, struktur data ini tuh kayak list, dictionary, dan tuple tuh sangat membantu ya buat programmer Python yang membutuhkan tipe data banyak ya. Jadi dia tipe data ini adalah objek gitu. Objek Python yang berarti juga kalian mendefinisikan struktur data tersebut, kalian dapat menggunakan metode-metode yang berhubungan dengan pengolahan struktur data tersebut. Selain itu terdapat pula function mengolah 3 struktur data tadi seperti mencari nilai max, min, hitung panjang, dan perbandingan isi gitu. Nah, untuk mendefinisikan sebuah list, kalian cukup membuat sebuah variabel dengan nama yang diinginkan. Kemudian isi variabel tersebut dengan list yang akan dibuat. List diawali ya, yang tadi kita bikin ya, list yang awal-awal tadi gitu. Nah, list itu mungkin, maaf ya kalau misal penjelasannya malah di belakang gitu ya. Ya, list sih dapat berisi beragam ya, dapat berupa string, angka, objek, bahkan nulis lagi gitu. Pemisah antara data yang satu dengan yang lainnya dapat digunakan tanda koma gitu. List dapat ditambah isinya, dirubah data pada elemennya atau hapus elemen atau hapus seluruhnya gitu. Oke, kita tadi udah ya. Oke, kita mencoba ini ya, tuple kita oke, kita bahas tuple dulu. Kita bahas tuple ini kayaknya bukan ini, kita coding. Nah, ini tuple. Oke, kita bahas tuple. Nah, tuple ini diawali dengan tanda koma ya, apa kayak gini nih, apa ini tanda gini. Nah, berbeda dengan elemen dari list ya, tuple ini tidak bisa dihapus elemennya gitu, sedangkan list bisa gitu. Oke, maka dari itu tuple disebut immutable sequence ya. Lebih jelasnya kita dapat melihat dari perbedaan daripada list dan tuple gitu. Nah, terus yang terakhir, dictionary. Nah, ini kita memakai tanda ini nih. Dictionary itu diawali dengan tanda apa namanya ini. Ini ya, dictionary itu ininya tandanya ini gitu. Nah, di
kan kalian pernah baca kamus ya gitu. Jadi analoginya seperti kamus gitu. Nah, dictionary itu ada namanya key, dan ada yang namanya kalau nggak salah itu value ya, kalau nggak salah value ya. Ada key dan value, key dan value. Nah, oh nggak ada ya, oh key doang, value nggak ada, value yang nilai. Nah, masing-masing daripada ada pengenal gitu. Misal kita buka kamus, kita nyari suatu kata kan pasti ada pengenalnya gitu biar mudah kan itu. Nah, sama halnya dengan tipe data dictionary gitu. Jadi masing-masing dari apa data-data tersebut tuh dapat pengenal gitu biar si pengguna seperti kita gitu dapat mensortir atau mencari dengan cepat gitu ya gitu. Oke. Nah, kita coba untuk penulisan tuple ya. Tuple. Karena kalau oh oke oke oke. Oke, berarti oke dictionary ming ya oke betul betul betul. Oke, berarti kita bahas tuple dulu aja karena kayaknya dictionary itu buat next episode ya sama Halim gitu. Bang Halim. Kita bahas tuple dulu. Nah, ya enak sih sebuah tuple ya udah gini aja. Sebuah tuple itu ya, ya ini tinggal aduh, masukin angka aja gitu. Oke, gitu. Nanti ada komanya gitu untuk tuple. Nah, nah ini nih. Nah, kita bersambung sampai padanya mengenal dictionary, list, dan tuple ya, karena itu bakal dibahas minggu depan. Karena kalau dibahas bakal panjang ya, dan itu ya itu kayaknya sama Bang Halim itu buat minggu depan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari kita bahas tentang logik ini sudah logika ya gitu. Apakah ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada berarti dikembalikan ke 17. Enggak. Oke. Udah ya Min. Terima kasih semuanya udah hadir. Jadi kita bakalan rutin buat 59 yang belum tahu. Jadi nanti programming diadainnya tiap malam Jumat. Ada 4 pertemuan ya. Sekarang pertemuan kedua, pertemuan ketiga sama Bang Halim, pertemuan keempat sama Bang Amin lagi kayak gitu. Terus buat recordingnya nanti bakal diupload di YouTube. Selanjutnya jangan lupa ya. Jadi hari Sabtu ada pelatihan robotik offline itu. Tempatnya di lab instrumentasi dan embedded system. Jadi itu tuh di lantai 3 fisika. Kalau yang nggak tahu, nanti hari Minggu jam 9 kalian kumpul dulu di Plavis aja buat anak 59 yang nggak tahu, nanti kita bantu arahin kayak gitu kemana ya. Oke, ya, semangat ya semuanya. Mungkin sekian. Bentar. Oh, kalau buat referensi belajar mandiri sih, kalau dari saya, kalau dari gua ini nih, gua biasanya dari sini. Nah, mungkin kalau mau baca-baca bisa dari situ. Nah, kalau mau yang video, kalau susah mau memahami yang teks doang bisa di YouTube kelas terbuka. Ya benar. Itu bisa, itu jelas banget, keren banget tuh Kang Pukis, itu alumni Teknik Fisika ITB, sekarang jadi dosen di ITB.
yang punya channelnya tuh gitu. Oh iya, jangan lupa presensi juga ya. Terus abis nanti kalau udah beres programming minggu keempat, kita bakalan mulai ke data science sama computer vision. Jadi stay tune ya di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Semangat ya. Oke, bentar. Kita belum ada sesi pertanyaan kan? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, maaf izin bertanya. Gimana? Untuk pelatihan yang offline hari Sabtu itu jam berapa, Kak? Maaf tadi Maria kayaknya sempat miss. Oh, jam 9. Jadi kan jam satunya tuh ada penutupan POSF. Kita dari jam 9 sebisa mungkin sampai sebelum itu, sebelum penutupan. Kayak gitu. Ini mau nanya itu Sabtu apa Oke, Minggu, Kak. Gi? Minggu. Oh, Minggu. Oke, Kak. Iya, oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yuk, semangat ya. Kayaknya nggak ada yang mau ditanyain. Jadi, gue tutup aja ya. Makasih semuanya. Semangat terus. Kita belajar bareng-bareng. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tanya ke gua atau ke teman-teman yang lain yang ada di sini. Bisa ke Halim, bisa ke Amin, Rama,